Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah dan pada pertemuan lalu kita telah bercerita tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dengan rombongannya, yaitu bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian bersama Amir bin Fuhairah, yaitu budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, kemudian dia menjadi pelayan Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat penuntun jalan Abdullah ibnu Al-Uraiqid, seorang musyrik. Jadi mereka berempat berjalan dari Mekah menuju kota Madinah. Di tengah perjalanan, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, irtahalna min Makkah fa ahyayna aw sarayna lailatana wa yawmana hatta adharna. Kami berjalan semalam suntuk kami tidak tidur. Dan pagi hari kami lanjutkan juga perjalanan tidak tidur. Hatta adharna, sampai tiba siang hari, yaitu di waktu zuhur. Wa qama qa'imudh dhahirah, dan kala itu panas lagi puncak-puncaknya. Faramaitu bi basari hal ara min dhillin fa'awi ilaihi. Aku pun memandang ke sana kemari, aku lihat apakah ada suatu tempat yang bisa menjadi naungan. Semalam suntuk berjalan tidak berhenti, pagi dilanjutkan sampai siang hari, maka Abu Bakar ingin mencari tempat untuk bernaung. Fa idza sakhratun ataituha. Tiba-tiba aku melihat ada sebuah batu besar, kemudian aku pun mendatangi batu tersebut. Fa nadhartu baqiyata dhillin laha fasawaituhu thumma farashtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Aku lihat ada sisa naungan bisa untuk berteduh, maka aku pun meratakan tanah di bawah batu tersebut. Lalu aku meletakkan firash, yaitu semacam terpal atau sajadah atau kain. Thumma qultu lahu ittaji' ya Nabi Allah. Aku berkata, wahai Nabi Allah, berbaringlah di sini. Fattaja'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma antalaqtu anzur ma hauli. Kemudian Nabi pun tidur di situ berbaring, lalu aku pergi melihat apa yang ada di sekitarku. Hal ara min at-talab ahadan, ya, apakah ada bisa yang aku cari, bisa minta bantuan, ya. Ya, fa idza ana bi ra'i ghanamin yasuquhu ghanamahu ila sakhrah. Tiba-tiba aku melihat ada salah seorang penggembala kambing membawa kambingnya menuju ke arah batu. Ya. Faqultu lahu, maka aku pun menegurnya, aku berkata, engkau milik siapa wahai sang budak? Ya, ternyata itu budak yang sedang menggembalakan kambing. Faqala li rajulin min Quraisy sammahu fa araftuhu. Maka dia mengatakan, aku adalah budak milik salah seorang dari Quraisy. Dia sebut namanya dan aku kenal majikannya tersebut. Faqultu hal fi ghanamika min laban? Apakah kambingmu ada susunya? Qala na'am, kata budak tersebut ada. Fal anta halibun lana? Apakah kau mau memerahkan susu kambing buat kami? Qala na'am, kata budak tersebut. Iya, ya. Kata para ulama, bisa jadi majikan yang mengizinkan kalau ada yang minta minum dari kambing silahkan perah, ya. Dan kebetulan waktu Abu Bakar minta susu dari kambing, maka budak tersebut mengatakan, iya, aku akan memerah susu kambing buat kalian. Fa'taqala syatan min ghanamihi, ya, kemudian dia pun meletakkan kakinya di bawah kaki kambing, ya, dia himpit dengan pahanya ingin memerah kambing tersebut.
Thumma amartuhu an yanfudha dar'aha minal gubar. Aku bilang, wahai sang budak, tolong bersihkan susu kambing tersebut dari debu. Ini karena kambing mau diperah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibersihkanlah ya susu kambing tersebut dari debu. Thumma amartu an yanfidha kaffaihi. Aku bilang, tanganmu juga bersihkan. Kamu diperah susu tersebut. Akhirnya budak tadi begini, ya. Daraba ihda kaffail bi ukhra, maka dia pun mukulkan tangannya ke yang lainnya. Fahalabali kusbatan min laban, maka dia pun memerah sedikit susu, ya. Waqad ja'altu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idawatan, dan aku siapkan gelas buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian susu tersebut diletakkan di gelas tersebut. Fasababtu ala laban, lalu aku tuangkan sedikit air ke laban tersebut, ke susu tersebut, hatta barada asfaluhu, sampai agak dingin di bawahnya. Fantalaqtu bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun bawa susu tersebut menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wafaqtuhu qad istaiqadha, aku dapati Nabi sudah bangun dari tidurnya. Fakultu ishrab ya Rasulullah, aku katakan, minumlah wahai Rasulullah. Fasyariba hatta raditu, maka dia pun minum, beliau pun minum sampai aku pun senang, puas melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah minum. Thumma qultu qad ana ar-rahil ya Rasulullah, apakah tiba waktunya kita berjalan lagi? Qala bala, kata Rasulullah, iya kita lanjutkan. Fartahalna, kami pun berjalan lagi. Wal qaum yatlubunana, dan orang-orang sedang mengajar kami. Faedah dari kisah ini, bagaimana ya lelahnya Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan sampai semalam mereka tidak tidur, kemudian melanjutkan perjalanan pagi hari sampai siang, dan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang carikan tempat, dia yang layani Nabi, dia yang bentangkan sarung atau kain, dia mempersilahkan Nabi tidur. Nabi tidur dengan puas, dia masih mencari lagi makanan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah bentuk khidmah, pelayanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia hidangkan susu buat Nabi, Nabi sudah segar dan Abu Bakar belum tidur. Mereka berjalan lagi, ya. Dan ini menunjukkan bagaimana pelayanan Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil bahwasanya disunnahkan untuk bersih-bersih tatkala mau makan, ya, karena Abu Bakar bilang sama budak tadi, bersihkan susu kambing. Waktu dia mau perah, tanganmu juga bersihkan. Maka diperah, dan ini menunjukkan Islam memperhatikan kebersihan, ya. Kebersihan sebelum makan, ya. Cuci tangan sebelum makan. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang namanya Ummu Ma'bad. Ini kisah sangat masyhur karena dalam kisah tersebut Ummu Ma'bad menyebutkan tentang sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini datang dalam turuk, dalam beberapa jalur, semuanya dhaif, semuanya dhaif. Oleh karenanya khilaf di kalangan para ulama apakah sanadnya dhaif atau sahih. Sebagian ulama mensahihkan seperti Al-Hakim, Az-Zahabi, karena banyak jalan, ya, sehingga lemah saling menguatkan, dan sebagian ulama menghasankan. Di antaranya yang condong kepada hadis ini adalah Hasan Syekh Albani rahimahullahu taala. Kenapa? Li ta'addudi turuq, karena jalur yang meriwayatkan tentang hadis Ummu Ma'bad banyak. Meskipun semuanya dhaif namun saling menguatkan. Adapun kisahnya tatkala mereka berjalan, ya, yaitu Nabi SAW, Abu Bakar, kemudian Amir bin Fuhairah, dan sang penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid. Tatkala mereka di tengah jalan, mereka melewati sebuah khaymah. Khaymah tersebut adalah milik Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah, dari kabilah Khuza'ah. Wa kana manziluha bi Qudait. Dia tinggal di Qudait. Qudait adalah suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Itu sudah mau sampai ke Madinah. Wa kanat imra'atan barzatan jaldatan. Dia seorang wanita yang tidak terlalu menutup diri, ya. Kemudian artinya dia agak terbuka, kemudian orangnya sabar, kuat, kerja keras. Tahtabi bi fina'il khaymah. Dan dia melakukan ihtiba. Ihtiba itu seperti kalau kita duduk begini, lutut di sini baru kita begini, ya. Kalau hari Jumat ngantuk enak buat tidur. Namanya ihtiba, ya. Bisa menggunakan kain atau dengan menggunakan apa? Tangan. Jadi dia duduk di depan kemah. Buat apa? Ya,
thumma tasqi wa tut'imu man marra biha. Ini wanita yang sangat baik. Dia duduk depan kemah, kalau ada orang lewat maka dia kasih makan, dia kasih minum. Ya, itu kebiasaan Ummu Ma'bad. Namun kebetulan waktu itu lagi musim kemarau sehingga Ummu Ma'bad tidak punya apa-apa. Fasa'alaha lahman wa tamran liyashtaru minha. Maka Abu Bakar dan Nabi SAW bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah ada daging, apakah ada korma, kami ingin beli. Karena Rasulullah SAW berhijrah bawa bekal, ya, dan bawa uang. Ya, kalau ada yang bisa dibeli, dibeli. Falam yajidu indaha syai'an min dzalik. Ternyata tidak ada apa-apa. Daging tidak ada, korma juga tidak ada. Wa kana al-qaumu murmilin, musnitin. Tatkala itu mereka dalam kondisi tidak punya apa-apa, dalam kondisi ditimpa dengan musim kemarau. Fanadhara Rasulullah sallallahu ila syatin fi janibil khaymah. Tiba-tiba Nabi melihat ada seekor kambing di sisi kemah. Faqala, maka Nabi berkata, "Ma hadhihi syatu ya Umma Ma'bad?" Ini kambing apa ini wahai Ummu Ma'bad? Qalat syatun khallafaha al-jahdu 'anil ghanam. Ini kambing sudah enggak kuat apa-apa, dia ketinggalan sama kambing-kambing yang lain. Kambing-kambing yang lain sedang pergi mencari rumput atau cari makan, ini sudah enggak kuat. Ya, kambing ini maka dia ketinggalan. Hal biha min laban, kata Nabi, apakah kambing itu ada susunya untuk diperah? Qalat hiya ajhadu min dzalik. Jalan aja enggak bisa, apalagi masih keluar apa? Susu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada Ummu Ma'bad, "Ata'dhanina li an ahlibaha?" Apa kau izinkan aku untuk memerah susu dari kambing tersebut? Qultu in ra'aita biha halaban, kalau menurutmu ada susunya, fahlibha, silakan, kata Ummu Ma'bad. Fada'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi meminta didatangkan kambing tersebut, famasaha bihi biyadihi dar'aha. Maka Nabi dengan tangannya yang mulia mengusap susu kambing tersebut. Wa sammallaha ta'ala, Nabi bilang bismillah. Wa da'alaha fi syatiha, maka Nabi pun mendoakan ya untuk Ummu Ma'bad agar kambingnya diberkahi. Fatafajat alaihi. Ya. Tiba-tiba kambing tersebut membuka kedua kakinya. Wadarrat, tiba-tiba dia mengeluarkan apa? Susunya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'na'in yurbidur rahta. Maka Nabi minta didatangkan tempat untuk menampung susu tersebut. Ya, kemudian yang tempat yang ini cukup untuk beberapa orang untuk minum dari tempat tersebut. Artinya tempat yang agak besar. Fahalaba fihi fajjan hatta alahul baha. Maka Nabi pun memerah dan ternyata airnya keluar dengan banyak. Fajjan itu keluar dengan banyak. Ya, sampai keluar busa-busa dari susu tersebut. Thumma saqaha hatta rawiyat. Maka Nabi kasih dulu kepada Ummu Ma'bad, silakan minum. Maka Ummu Ma'bad pun minum sampai dia pun hilang dahaganya, sampai puas. Wa saqa ashabu hatta rawu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi minum kepada kawan-kawannya, yaitu kepada Abu Bakar, kepada Amir bin Fuhairah dan juga kepada Abdullah bin Uraiqid. Wa syariba akhirahum hatta aradu thumma halaba fi thaniyatan ala haddatin hatta mala al-ina. Maka akhirnya beliau yang terakhir minum, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah mereka semuanya sudah kenyang dengan minum susu, kemudian Nabi memerah kedua kali, memerah lagi kambing tersebut kedua kali, ya sampai keluar suara keras kencang. Hatta mala al-ina, sampai kemudian tempat bejana tadi penuh dengan susu. Tsumma qadarahu indaha wartahalu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi meninggalkan Ummu Ma'bad. Demikian juga teman perjalanan Nabi Abu Bakar, kemudian Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraiqid pun pergi meninggalkan Ummu Ma'bad. Tidak lama kemudian suaminya datang, Abu Ma'bad. Yasuku a'nuzan aijafan, sambil bawa kambing-kambing yang kurus-kurus karena musim kemarau. Yatasawwaqna hizalan, dan kambing-kambing tersebut saking kurus sampai belok-belok kanan kiri. Saya enggak cocok mencontohkan ya. Saking kurusnya dia belok kanan kiri.
Falamma ra'a Abu Ma'badil laban ajib. Tatkala dia sampai di rumah Ummu Ma'bad, dia lihat ada susu, dia heran. Min aina laki hadza ya Ummu Ma'bad? Dari mana kau dapat susu ini wahai Ummu Ma'bad? Wasya'u azibun hailun. Sementara kambing ini ya tidak sedang makan rumput ya. Kalau mau punya susu harusnya makan rumput banyak baru punya susu. Hailun, dan dia juga tidak sedang mengandung kambing ini. Wala halubun fil bait, dan tidak ada kambing yang lagi punya susu di rumah ini. Dari mana kau dapat susu ini? Maka lihat, perhatikan sini, antum perhatikan baik-baik ya, karena Ummu Ma'bad waktu menjelaskan dia pakai bahasa Arab yang sangat fasih. Sampai saya juga tidak paham ya. Saya harus lihat penjelasan para ulama tentang mensifati fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini disebut dengan syama'il Muhammadiyah. Kalau orang bermimpi dengan bertemu Rasulullah SAW, dia harus tahu ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar dia tidak salah melihat. Betapa banyak orang ngaku ketemu Nabi, tapi yang datang dalam mimpi tersebut fisiknya bukan seperti fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalat, kata Ummu Ma'bad, la wallahi illa annahu marra bina rajulun mubarakun min halihi kadza wa kadza. Kata istrinya Ummu Ma'bad, wahai suamiku, benar tidak ada kambing, ya memang tidak ada apa-apa. Ceritanya begini, demi Allah, tadi ada seorang lelaki yang penuh keberkahan, sifatnya begini-begini, tadi lewat di sini. Faqala sifihi li, kata suaminya, sifatkan kepadaku lelaki tersebut. Ya Ummu Ma'bad, bagaimana ciri-ciri lelaki tersebut wahai istriku? Qalat, perhatikan sini. Kata Ummu Ma'bad, ra'aitu rajulan zahiral wadha'ah. Aku melihat seorang lelaki yang sangat tampan. Ablajal wajhi. Wajahnya berseri-seri. Hasanal khalqi. Penampilannya indah. Lam ta'ibhu sujlatun. Walam tuzrihi su'latun. Dia tidak berperut besar dan dia juga tidak kurus krempeng. Sedang orangnya. Wasimun, ganteng. Qasimun, pas, semua pembagian struktur tubuhnya pas. Artinya tangannya pas, kakinya pas, badannya pas. Ini yang mensifati siapa? Ummu Ma'bad. Jadi tidak ada yang aneh dari tubuhnya. Tidak kepalanya kebesaran, tidak kakinya kepanjangan, ya, tidak dadanya maju, tidak, benar-benar semampai kalau bahasa apa? Bahasa kita. Pas dari segala sisi. Qasimun. Fi ainaihi da'ajun. Dan matanya, kedua matanya sangat hitam. Pas bagian bulatan hitamnya sangat hitam. Wa fi asfarihi watafun. Dan ini apa asfar bahasa Arab? Bahasa Indonesia ini apa ini? Ini kan kelopak kan? Tempat tumbuhnya rambut namanya apa? Enggak ada bahasa Indonesianya. Saya tidak bicara mata. Ini kan kelopak mata. Di sini tempat tumbuh rambut apa namanya? Ya udah itulah kira-kira. Watafun. Dia itu bulu matanya panjang. Bulu mata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Panjang. Wa fi sautihi sahalun. Suaranya tegas, ya. Suaranya tegas. Bukan manja-manja, bukan lembek-lembek, enggak. Suara Nabi itu apa? Tegas. Wa fi unuqihi sata'un. Lehernya agak tinggi, tidak pendek begini enggak, tapi biasa, ya. Ada orang yang kata orang leher badak kan. Enggak, dia lehernya Rasulullah SAW lehernya agak tinggi. Wa fi lihatihi kasasah. Dan jenggotnya lebat. Nabi SAW jenggotnya apa? Lebat. Ya, sampai di sini dalam hadis kalau Nabi baca Quran terlihat dari gerakan jenggotnya. Jadi lebat dan melebar jenggot Nabi SAW. Azaju akran. Adapun alisnya bulat dan tebal, agak panjang tapi tidak nyambung. Agak panjang, tebal tapi tidak apa? Tidak nyambung. Idza samata fa alaihi alwaqar. Kalau dia diam maka nampak ketenangan pada dirinya, yaitu karismatik Nabi SAW. Wa in takallama samahu alahul ba'a. Kalau Nabi sudah ngomong apa namanya dipenuhi dengan keindahannya. Ajmalun nas, orang yang terindah. Wa abahahu min ba'id, dari jauh kelihatan indah. Wa ahsanuhu ajmalu min qarib, apalagi kalau dilihat dari dekat. Hulwul mantiq, omongannya manis.
faslan. Kalau ngomong ya pelan-pelan, ya. La nazar wala hadar. Tidak terlalu pelan seperti orang bodoh, enggak Nabi ngomong enggak begitu. Wala hadar, tidak juga enggak juga. Ngomongnya pelan-pelan, ya. Ka'anna mantiqahu kharazatu nadhmin yatahaddarna. Omongan Nabi seperti kalau ada mutiara kemudian lepas dari kalung maka terjatuh dengan rapi. Jadi maksudnya Rasulullah SAW kalau bicara teratur, rapi, ya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sedang, ya. Raba'atun artinya tingginya sedang, tidak ketinggian, tidak kependekan. La tasna'uhu min tul, tidak dicela karena terlalu tinggi, wala taqtamihu ainun min kisar, dan juga tidak terlalu pendek sehingga orang bisa lihat langsung. Jadi sedang, ya. Fa huwa anzaru thalathati manzaran, dia yang paling tampan di antara kawan-kawannya. Wa ahsanuhum qadran, dia yang paling mulia di antara kawan-kawannya. Lahu rafaqa'u yahufuna bihi, dia memiliki teman-teman yang bersama dia, yaitu ada Abu Bakar, ada Amir bin Fuhairah yang berada di sekelilingnya. In qala sami'u liqaulihi, kalau dia berbicara maka semuanya mendengar perkataannya. Wa in amara tabadaru ila amrihi, kalau dia sudah perintahkan mereka berebut-rebutan untuk menjalankan perintahnya. Mahfudun mahsyudun, sangat ditaati dan selalu dikawali oleh teman-temannya. La abisa wala mufannit, wajahnya tidak cemberutan, enggak, ya, tidak sangar, tidak muram, ya, dan juga tidak kelihatan sudah tua seakan-akan lemas, tidak, tapi wajahnya segar, orangnya tampan dan seterusnya. Tatkala istrinya bercerita tentang Rasulullah SAW, apa komentar suaminya? Hadza wallahi sahibu Quraisyin alladzi dzukira lana min amrihi ma dzukir. Ini demi Allah adalah orang Quraisy, si Muhammad yang orang-orang Quraisy selalu menyebut-nyebut tentang dia, ya. Ini orang yang disebut nabi, dikatakan oleh orang-orang Quraisy begini. Walaqad hamamtu an ashabahu wala af'alanna in wajadtu ila dzalika sabila. Sungguh aku berkeinginan untuk bisa menemaninya. Seandainya aku bisa mendapati kesempatan, aku akan pergi menemaninya. Tapi Nabi SAW sudah berjalan bersama sahabat-sahabatnya, melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Kemudian sampailah Nabi SAW kepada suatu tempat namanya Al-Ghamim. Ya. Al-Ghamim itu letaknya sudah dekat dengan kota Madinah, antara Rabiq dan Juhfa. Ini sekitar mungkin 150 kilo atau lebih menuju kota Madinah. Atahu Buraidah bin Husayb, maka datanglah seorang sahabat bernama Buraidah bin Husayb. Fada'a Rasulullah SAW Islam. Dia itu lagi rombongan rame-rame, maka Nabi mendakwahi dia, kemudian dia pun masuk Islam, dan bersama rombongannya sekitar 80 keluarga semuanya masuk Islam tatkala itu. Ya, atas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Buraidah bin Husayb radhiyallahu taala anhu, ya, setelah itu datang ke kota Madinah setelah peristiwa perang Uhud. Kemudian dia ikut serta dalam semua peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Buraidah bin Husayb ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sita asyrata ghazwah. Dia ikut berperang bersama Nabi 16 peperangan, ya. Buraidah ibn Husayb radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi terus berjalan. Tatkala Nabi sudah menuju kota Madinah, sudah mau dekat sampai kota Madinah, Nabi ketemu dengan Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam, ya. Radhiyallahu anhu bersama sekelompok orang dari kaum muslimin. Mereka baru saja berdagang dari negeri Syam dan baru pulang dari negeri Syam. Maka Zubair bin Al-Awwam pun memberikan baju putih buat Nabi dan juga buat Abu Bakar As-Siddiq, baju yang berwarna putih. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga tatkala meninggalkan Kharrar, satu tempat dekat Juhfah, ya, maka Nabi ketemu dengan Talha bin Ubaidillah. Juga baru datang dari negeri Syam, baru berdagang. Maka dia pun memberikan kepada Nabi baju berwarna putih dan juga kepada Abu Bakar baju berwarna putih di negeri Syam. Ya. Kemudian dia kabarkan, wahai Rasulullah, sungguhnya penduduk kota Madinah menunggu-nunggu kedatanganmu, seakan-akan engkau lambat datang ke kota Madinah. Maka Rasulullah SAW pun segera mempercepat perjalanannya menuju
kota Madinah. Dan Talhah balik ke Mekah. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu balik ke Mekah sampai setelah dia selesai dari keperluannya di kota Mekah, maka dia pun membawa pergi keluarga Abu Bakar. Masih ada Asma binti Abu Bakar, masih ada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka dia yang bawa menuju ke kota Madinah. Saatnya tiba Rasulullah SAW di kota Madinah. Tatkala kaum Ansar mendengar Rasulullah SAW sudah keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah, berhijrah, maka setiap pagi mereka keluar. Habis sholat subuh, mereka keluar menunggu kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tunggu sampai siang, karena mereka nggak tahu kapan Nabi tiba dan belum ada WhatsApp waktu itu. Ya. Jadi ya mereka tunggu aja, nggak tahu kapan tibanya. Yang jelas mereka sudah dengar Nabi sudah keluar dan mereka kira-kira Nabi mungkin tiba hari ini, tapi mereka tidak tahu ternyata Nabi SAW pergi ke Jabal Thawr dulu. Bukankah Nabi sembunyi 3 hari? Ya, mereka memperkirakan Nabi kalau berangkat dari Mekah menuju Madinah harusnya misalnya 8 hari atau seminggu. Tapi kok nggak datang-datang? Karena ternyata Nabi sembunyi dulu 3 hari. Kemudian Nabi lewat jalan yang jauh bersama Abdullah bin Uraikid, sang penunjuk jalan, agar tidak bisa dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga akhirnya mereka tiap pada subuh mereka keluar menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau sudah panas ya, fa idza syaddal harru, kalau sudah sangat panas, rajau ila manazilih, mereka pulang lagi. Terus besoknya tunggu lagi. Tunggu siapa tahu Nabi. Pada subuh langsung sudah nunggu. Masya Allah, berapa kegembiraan mereka menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nunggu keluar, nungguin Nabi datang. Mungkin sudah jam 10 enggak ada, pulang lagi. Besok lagi keluar lagi, pada subuh sudah siap menunggu, ya. Sampai siang enggak ada, mereka pulang lagi. Sampai suatu hari pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 14 Bi'tsah, sejak tahun 14 kenabian, dan itulah tahun pertama dari tahun Hijriyah yang kebetulan sesuai dengan tanggal 23 September tahun 622. Ya, 23 September tahun 622 Miladiyah. Seperti biasa mereka keluar pada subuh. Kemudian mereka menunggu. Tatkala sekitar sudah panas mungkin jam 9 jam 10 mereka balik. Tatkala mereka pulang ke rumah mereka balik karena Nabi tidak muncul, kebetulan ada seorang Yahudi dia naik ke salah atom min atomim, salah satu benteng mereka, ada keperluan. Naik ke situ, dia ada keperluan. Fara'a Rasulullah sallallahu ashabahu mubayyidin. Tiba-tiba dia lihat dari kejauhan Nabi dan rombongannya berwarna putih, ya, karena mereka pakai baju warna putih tadi diberikan oleh Zubair bin Awam, diberikan oleh Talha bin Ubaidillah. Yazulu bihimus sarab, dia lihat ada fata morgana, gelap-gelap antara. Ternyata dia lihat Nabi SAW dan rombongannya. Falam yamlik Yahudi ansaraha. Dia tidak sabar Yahudi ini, langsung dia teriak bi a'la sautihi, dengan suaranya yang paling kencang dia berkata, "Ya ma'syaral Arab, hadza jaddukum alladhi tantadhirun." Wahai Arab-Arab sekalian. Karena dia Yahudi. Wahai Arab-Arab sekalian, dalam riwayat kata dia, "Ya Bani Qailah." Wahai putra-putranya Qailah. Qailah ini adalah nenek seorang wanita yang Aus dan Khazraj semuanya keturunan dia. Cuma Aus dan Khazraj kan bertengkar, perang saudara. Tapi mereka semua keturunan seorang wanita namanya Qailah. Dalam riwayat dia berkata, "Ya Bani Qailah, wahai anak keturunan Qailah, hadza jaddukum alladhi tantazirun." Ini bos kalian yang kalian tunggu-tunggu datang. Jaddukum maksudnya inilah pimpinan kalian yang kalian tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Keluar pagi enggak ada, balik lagi keluar pagi, rupanya ini yang kalian tunggu sudah datang. Fatharul muslimuna ila silah. Maka mereka pun, kaum muslimin segera keluar dari rumah mereka, bawa pedang menyambut Nabi SAW. Fatalaqqaw Rasulullah SAW bi dhahril harrah. Maka mereka pun bertemu Nabi di Harrah, yaitu di kota Madinah, di pelataran kota Madinah. Wa sumi'atir rajjah, kemudian terdengar suara rame, ya. Wa takbir, terdengar takbir fi Bani Amr bin Auf. Wa kabbara al-muslimuna farahan bi qudumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kaum muslimin segera bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, tatkala mereka lihat Nabi datang karena saking gembiranya. Lalu mereka pun menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis tentang bahwasanya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kemudian disambut dengan sahabat, kemudian membaca atau mereka bersenandung, "Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'."
maka ini adalah hadis yang dhaif, bahkan dhaif jiddan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, karena yang meriwayatkannya bukan sahabat, bukan juga tabi'in ya, tapi di bawah tabi'in, sehingga hadisnya bukan cuma munqati, bahkan mu'dhal, yaitu ada beberapa perawi yang gugur. Kemudian Thaniyatul Wada, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, posisinya bukan di arah Kuba. Karena Nabi datang masuk lewat arah Kuba dari Thariqul Hijrah. Sementara Thaniyatul Wada itu adalah orang kalau datang dari arah utara. Dari arah utara maksudnya dari arah negeri Syam. Nabi datang dari arah selatan ya. Oleh karenanya dari sisi sanad dhaif, dari sisi matan juga tidak benar sebagian penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Namun disebutkan dalam buku-buku sirah, sebagian sahabat menyambut dengan bersenandung tala'al badru alaina min thaniyatil wada' dan seterusnya. Yang datang dalam riwayat yang sahih, mereka bertakbir, Allahu Akbar sambil membawa pedang menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatafiqa, perhatikan, fatafiqa man jaa minal ansar mimman lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhayyi Abu Bakrin. Sebagian orang dari kaum Ansar waktu melihat Nabi dan rombongannya datang, Nabi, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Raikid, mereka 4 orang. Yang jelas kelihatan Abdullah bin Raikid sama Amir bin Fuhairah ya mungkin tidak di depan, yang di depan Abu Bakar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian kaum Ansar datang yang mereka belum pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun langsung mengucapkan salam, selamat datang, assalamualaikum. Tapi mereka tujuannya ke Abu Bakar. Mereka kira itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi penampilannya sama dengan Abu Bakar, tidak ada penampilan khusus, Saya bacakan perkataan Syekh Ali Tantawi rahimahullah, beliau berkata tentang Nabi, lam yakun malikan. Nabi bukanlah raja. Nabi penampilannya sederhana. Makanya waktu ada seorang datang menemui Nabi, begitu dekat dengan Nabi kemudian dia gemetar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawwin ala nafsik, santai aja. Innama ana ibnu imra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Saya ini sama seperti kamu. Saya adalah putra dari seorang wanita Quraisy yang juga makan susu yang dikeringkan. Artinya seakan-akan Nabi berkata, santai mi, saya sama kau sama-sama makan nasi, tenang. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi, ini gemetar ketemu Nabi SAW, Nabi bukannya, cuma. Enggak, Nabi santai, tenang ya, santai. Kata Syekh Ali Tantawi rahimahullah, lam yakun malikan, dia bukanlah seorang raja. Wala yalbasul harir, Nabi tidak memakai sutra seperti raja-raja yang ada. Ya. Wala taluhu alai syaratul mulk, dan tidak nampak pada tubuhnya tanda-tanda seorang raja ya. Seperti mungkin wala yata'allaku ala jabin hitaj, dia tidak pakai mahkota, enggak. Bal kana abdan lillahi mutawadhi'an. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah yang penuh tawadhu. Yalbasu ma yalbasun nas, dia pakai baju yang dipakai oleh orang-orang. Wa ya'kulu ma ya'kulun, dan dia makan apa yang dimakan oleh orang-orang. Wa yaju'u in ja'u, dan dia lapar kalau yang lain juga lapar. Wa yashba in syabi'u, dia kenyang kalau yang lain juga kenyang, beliau juga kenyang. Walaqad kana fi ashabi al-aghniya al-musirun, walakinna Muhammadan ahabba an ya'isha faqiran wa an yamuta faqiran. Sungguh di antara sahabat-sahabatnya ada yang kaya-kaya raya, tetapi Nabi lebih memilih untuk hidup dalam kondisi fakir dan meninggal dalam kondisi apa? Fakir. Sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang tatkala tidak bisa membedakan mana Nabi mana Abu Bakar, maka mereka pun menyambut Abu Bakar. Assalamualaikum. Dikira siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar juga bingung. Mau begini ya enggak enak. Santai aja. Itu mau apa lagi? Bingung, serba salah. Orang nyambut mau bukan saya kan, serba salah. Ya sudahlah, mereka lagi gembira, Abu Bakar biarin aja. Hatta asabat syams Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sama Abu Bakar, kemudian Nabi kena matahari. Fa aqbala Abu Bakar hatta dhallala alaihi biridai. Maka Abu Bakar pun datang ambil selendangnya, kemudian dia menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak terkena matahari. Fa arafa an-nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu orang-orang baru tahu, oh Nabi yang ini. Tadi salah. Fa ahdaku bihi mutifin haulahu, maka mereka pun berkumpul sekeliling Nabi. Tadi berkumpul di sekeliling apa? Abu Bakar. Wa sakinatu takshahu, dan ketenangan meliputi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wahyu yanzilu alaihi. Kemudian turunlah wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir.
Kemudian Nabi SAW, waktu Nabi tiba di Kuba, jadi Nabi tiba di daerah Kuba. Maka Nabi SAW tinggal di rumah seorang yang bernama Kulthum bin al-Hidm. Kulthum ini nama dalam di Arab dahulu. Kulthum ini bisa untuk nama laki-laki maupun nama perempuan. Bisa nama laki-laki maupun nama perempuan. Kulthum bin al-Hidm, salah satu dari Bani Amr bin Auf. Demikian juga disebutkan Nabi juga singgah di Sa'ad bin Khaythama. Sa'ad bin Khaythama seorang Ansari yang masih bujang. Maka sebenarnya mengatakan Rasulullah SAW tinggal di rumahnya Kulthum bin al-Hidm. Tetapi kalau Nabi ingin ketemu dengan para sahabat, ingin ngobrol, maka dia pergi ke rumahnya Sa'ad bin Khaythama. Kenapa? Karena ini masih bujang, ya. Masih bujang sehingga rumah lapang, mungkin tidak ada perempuan di situ, sehingga di situlah Nabi berkumpul dengan para sahabat untuk ngobrol-ngobrol dengan para sahabat. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka beliau pun singgah atau menginap di rumahnya Kharijah bin Zaid. Kharijah bin Zaid, salah seorang dari Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. Kemudian setelah itu Abu Bakar menikah dengan putrinya Kharijah, ya. Dia kenal dengan bapaknya, dia nikah dengan apa? Putrinya. Namanya Habibah binta Kharijah. Habibah binti Kharijah. Kemudian tatkala Abu Bakar menikah dengan Habibah, maka kemudian nanti punya anak namanya Ummu Kulthum. Namanya Ummu Kulthum, putrinya Abu Bakar. Namun lahirnya Ummu Kulthum ini belakangan. Jadi waktu Abu Bakar meninggal, istrinya ini Habibah bintu Kharijah dalam kondisi hamil, mengandung. Kemudian lahirlah Ummu Kulthum belakangan. Oleh karena disebut dalam hadis yang sahih, tatkala Abu Bakar akan meninggal dunia, maka Abu Bakar panggil Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Inna ma huwa al-an malu waris. Sekarang ada harta warisan. Inna ma huwa akhawaki wa ukhtaki. Wahai Aisyah, ini harta warisan untuk dua saudara laki-lakimu dan untuk dua saudari perempuanmu. Dua saudara laki-laki itu Muhammad bin Abi Bakar dengan Abdurrahman bin Abi Bakar. Adapun Abdullah, jadi Aisyah punya tiga saudara laki-laki. Abdullah, Abdurrahman sama Muhammad, ya. Muhammad anaknya Asma binti Umais. Abdullah meninggal, ya. Sebelum meninggalnya Abu Bakar, ya. Jadi tinggal dua orang saudaranya Aisyah, itu Abdurrahman sama Muhammad. Adapun dua saudari perempuan Aisyah, Asma dan Ummu Kulthum. Asma dan Ummu Kulthum. Maka tapi Aisyah tidak tahu kalau dia punya adik perempuan namanya Ummu Kulthum dari ibu yang lain. Maka Abu Bakar berkata, "Inna ma huwa akhawaki wa ukhtaki." Ini harta warisan untuk dua saudara laki-lakimu dan untuk dua saudari perempuanmu. Maka bagilah, ya, harta tersebut di antara kalian sesuai dengan kitabullah, Al-Quran. Fakultu, maka Aisyah berkata, "Ya abati, inna mahi Asma, faman al-ukhra?" Setahu saya saudari perempuan saya tinggal satu, Asma. Yang satu lagi siapa? Kata Abu Bakar, "Dzaw batnin bintu Kharijah, uraha jariyah." Ya, kata Abu Bakar, dulu sebentar, ya. Iya, saya meninggalkan istri saya, ya, dalam kondisi akan melahirkan. Saya rasa kalau saya meninggal dia akan lahir. Itulah saudarimu. Namanya dari siapa? Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, itulah tadi perjalanan hijrah. Akhirnya Nabi dan Abu Bakar sampai di kota Madinah, dan hijrah tersebut membuka lembaran baru bagi kaum muslimin. Asal muasal berdirinya negara Islam di kota Madinah dan tersebarnya dakwah sampai ke penjuru dunia ini, sampai kita rasakan dakwah Nabi SAW di Indonesia ini, ya. Itu semua cerita bermula dari kisah hijrah. Oleh karenanya para sahabat yang berhijrah yang meninggalkan dunia mereka, meninggalkan kekayaan mereka untuk Islam adalah orang-orang yang sangat dimuliakan. Bahkan mereka adalah sahabat termulia.
Kalau ditanya siapa sahabat paling mulia, secara kelompok yang paling mulia adalah Muhajirin. Ansar belakangan, ya. Karena Muhajirin Allah sebutkan dalam Al-Quran lebih dahulu daripada Ansar. Dalam seluruh ayat Allah selalu menyebutkan Muhajirin sebelum Ansar. Ya, was-sabiqunal awwalina minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang pertama kali masuk Islam dari Muhajirin dan Ansar. Ya. Muhajirin dulu disebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan orang-orang Muhajirin yang fakir, yang mereka meninggalkan ya harta mereka, mereka meninggalkan negeri mereka. Buat apa mereka meninggalkan kota Mekah? Kata Allah, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan mereka mencari keridhaan Allah. Oleh karenanya kaum Muhajirin direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma zahirnya, bahkan niat mereka dipuji oleh Allah. Mereka tidaklah berhijrah kecuali untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa yansurunallaha wa rasulah." Mereka telah menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang yang benar-benar tulus dan jujur iman mereka. Setelah itu baru Allah sebutkan kaum Ansar, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan kaum Ansar yang mereka beriman di kota Madinah, ya, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak dengki atas apa yang diberikan oleh kaum Muhajirin. Allah memuji kaum Muhajirin, kaum Ansar tidak dengki. Mereka tahu kaum Muhajirin lebih mulia daripada mereka. Bahkan mereka lebih mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri. Kemudian mereka pun tinggal di kota Madinah dengan penuh susah payah, dengan penuh kemiskinan, ya. Dahulunya tinggal di Mekah dalam kondisi senang, dalam kondisi berharta, terpaksa mereka meninggalkan kota Madinah, kota Mekah untuk tinggal di kota Madinah dengan hidup yang susah. Bahkan disebutkan sampai di antara mereka para sahabat kaum Muhajirin ada yang mengikatkan batu di perutnya karena laparnya, saking laparnya tidak ada makanan. Mau tidak mau sudah tidak kuat lagi, akhirnya dia ikatkan batu di perutnya untuk menahan rasa lapar. Bahkan di antara mereka ada yang tidak punya baju, ya. Sampai harus tatkala musim dingin dia harus menggali lubang untuk masuk dalam lubang tersebut, kemudian dia tutup dengan perisainya supaya dia tidak kedinginan. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Raihanah, dia berkata, "Ghazauna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asabana bardun lailatan, maka suatu malam kami ditimpa dengan dingin yang sangat dingin. Falaqad ra'aitu ar-rajula yahfirul hufrata. Sungguh aku melihat ada seorang yang dia harus menggali galian, ya. Tsumma yadkhulu fiha, kemudian dia masuk dalamnya, wa idza tursahu alaihi, kemudian dia tutupkan perisainya di atasnya. Dia tidak punya baju, ya, kedinginan. Kalau punya baju dia akan lipat bajunya, ya. Oleh karenanya, apalagi kalau kita sudah bicara tentang ashabus suffah yang tinggal di suffah, ya, sampai dahulu para ulama membahas tentang bagaimana hukum memakai solat pakai satu baju. Sekarang mungkin tidak perlu dibahas. Dulu para sahabat tidak punya baju, dia punya satu kain saja. Bagaimana hukumnya solat pakai satu kain? Sampai dibahas. Ya. Bagaimana cara dia? Apakah sarungan aja? Apakah harus tutup ininya? Sampai dibahas. Karena nggak ada baju, ya kain dililit aja. Ya. Kain dililit. Sampai lihat bagaimana tatkala Mus'ab bin Umair meninggal dunia. Tidak punya kafan untuk menutupi wajahnya, tubuhnya. Kalau ditutup bagian atas, kakinya kelihatan. Tutup bagian bawah, kepalanya kelihatan. Mereka tidak memiliki apa-apa. Tapi Nabi SAW berkata kepada mereka, "Abshiru ya ma'asyir sa'alik." Bergembiralah wahai orang-orang yang miskin dari kaum Muhajirin. Sa'alikil Muhajirin. Bergembiralah kalian wahai orang-orang miskin dari kaum Muhajirin. Bil fawzi tam yaumal qiyamah. Kalian akan mendapatkan kemenangan yang sempurna pada hari kiamat. Tadkhulunal jannata qabla aghniya'in nas binisfi yaum. Kalian akan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Jadi kalau miskin-miskin nanti masuk surga lebih dahulu. Oleh karena Nabi SAW sebutkan dalam banyak hadis, ya. Di antaranya orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW siapa? So'alikul muhajirin. Kaum muhajirin yang sangat-sangat miskin.
Kemudian juga Nabi sebutkan orang yang pertama kali akan melewati sirat sa'alikul muhajirin. Orang-orang muhajirin yang paling apa? Miskin. Yang pertama kali mau surga juga orang-orang muhajirin yang paling apa? Miskin. Ibnu Taimiyah rahimahullah waktu menjelaskan tentang hal ini ya. Yang kata Nabi SAW, yang pertama kali minum dari telagaku sa'alikul muhajirin. Ya. Kata Nabi SAW, apa namanya, ru'us syu'sar ru'us, rambut mereka semerawut, wa dunus as-siyab, baju mereka kotor. Nabi gambarkan tentang mereka. Rambut mereka semerawut, tidak sempat sisiran. Ya, entah punya sisir entah enggak. Dunus as-siyab, baju mereka kotor. Bukan mereka komproh, enggak, karena enggak ada baju. Mau ganti enggak ada. Ya. Kita baju deret banyak. Berbagai macam apa? Merek. Ada merek baru kita beli, ada merek baru kita beli. Ya. Mereka baju kotor bukan karena enggak sempat untuk diganti. Ya. La yankihunal mutana'imat. Ya. Wala yuftahu lahum abwabu sudat. Kalau mereka ketuk pintu, susah orang menerima. Orang kalau menyambut mereka tidak begitu menghargai. Kenapa orang menghargai sekarang dengan duit? Uang kaya boleh dihormati ya. Jadi kalau mereka bertamu ya sekedarnya. Tidak diagungkan, tidak dihormati. Orang miskin seperti itu. Ya. Kemudian la yankihul mutana'imat. Tidak pernah menikahi wanita-wanita yang cantik-cantik. Ya, kan miskin. Melamar ditolak. Gue banget ada yang bilang begitu. Jadi ini sifat so'alikul muhajirin. Mereka begitu ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, mereka ini yang pertama kali merasakan telaga Nabi. Mereka ini yang pertama kali melewati sirat. Bukan berarti surga mereka tinggi, tidak. Bisa jadi orang-orang kaya datang memiliki surga yang tinggi karena infaknya, karena berjihad dengan hartanya, dan berbagai macam. Tetapi mereka harus lebih dahulu merasakan kenikmatan. Kenapa? Orang kaya sudah biasa nikmat di dunia. Ditunda 500 tahun tidak ada masalah. Masalah atau tidak? Masalah besar. Tapi demikian penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya mereka yang miskin lebih dahulu harus merasakan kenikmatan karena itu tidak pernah mereka rasakan tatkala di mana? Di dunia. Yang kaya sabarlah. 500 tahun kemudian baru apa? Masuk surga ya. Allah musta'an ya. Makanya antum yang miskin jangan terlalu bersedih. Antum yang kaya harus banyak berjihad dengan harta antum. Harta tidak akan kita bawa ya. Kita meninggal selesai, off, sudah enggak bisa lagi beramal, selesai. Catatan sudah selesai. Tinggal totalan di akhirat. Taib, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyusul ya 3 hari setelah Nabi berhijrah, maka Ali pun menyusul yang kita sebutkan pada pertemuan lalu karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapatkan tugas untuk membagi-bagikan barang-barang titipan yang dititipkan oleh orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib akhirnya menyusul Nabi di Kuba. Di antara yang dilihat oleh Ali di Kuba, sementara Ali tinggal di Kuba, di hari-hari Nabi di Kuba, mungkin membangun Masjid Kuba. Ali melihat ada seorang wanita muslimah tidak punya suami. Dan Ali bin Abi Thalib melihat di Kuba tersebut ada seorang wanita muslimah tidak bersuami dan ada seorang lelaki selalu datang tengah malam. Ali lihat, ini orang laki-laki datang tengah malam. Ketuk pintu wanita tersebut, kemudian wanita tersebut keluar, kemudian dia berikan sesuatu kepada wanita itu. Wanita tersebut mengambil sesuatu tersebut. Kata Ali bin Abi Thalib, "Fastarabtu bi sya'nihi." Aku pun meragukan, curiga sama laki-laki ini. Bayangkan ini perempuan tidak punya suami, datangi malam-malam. Kalau dia datang siang-siang, sore enggak, malam-malam dia ketuk pintu, kemudian dia kasih sesuatu sama wanita tersebut. Fastarabtu bi sya'nihi, aku pun ragu, siapa? Ini saya curiga sama laki-laki ini. Faqultu laha, aku pun datang kepada wanita tersebut. Aku berkata, "Ya amatallah, man hadzal rajul ladzi yadribu alayki babaki kulla lailatin?" Karena ini sudah terjadi berulang bermalam-malam. Kata Ali bin Abi Thalib, "Wahai hamba Allah, wahai sang wanita, siapakah laki-laki yang tiap malam mengetuk pintumu? Fatukhrijina ilaihi, kemudian kau keluar menemuinya. Fayu'tiki syai'an la adri ma huwa." Kemudian dia kasih kau sesuatu, saya tidak tahu apa yang dia kasih kepadamu. Wa anti imra'atun muslimatun la zauja laki. Sementara kau seorang wanita muslimah, tidak punya suami. Artinya Ali heran, ini keluar tengah malam ketemu laki-laki, ngambil sesuatu, siapa laki-laki ini? Maka kemudian wanita ini berkata,
Hadza Sahal bin Hunayf bin Wahib. Dia adalah Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Qad arafa anni imra'atun la ahadali. Dia tahu aku seorang wanita, tidak seorang pun yang ada di sisiku. Tidak punya saudara laki-laki, tidak punya suami. Fa idza amsa ada ala authani qaumi fakasaraha. Maka kalau dia sore-sore orang-orang sudah istirahat, dia pergi ke berhala-berhala sebagian kaumnya, dia rusakin. Berhala-berhala terbuat dari kayu, dia rusakin. Summa ja'ani biha. Kemudian dia pun bawa berhala-berhala yang sudah rusak tersebut, dia kasih aku. Dia katakan, ihtabi bihadha, masaklah dengan kayu ini. Fakana Aliyun ya'thiru dhalika min amri Sahal bin Hunayf hina halaka indahu bil Iraq. Maka Ali selalu ingat kisah ini waktu Sahal bin Hunayf meninggal dunia. Dia cerita, dulu Sahal bin Hunayf begini, malam-malam bantu seorang wanita, tidak ada yang bantu dia, malam-malam dia datang, tiap malam dia temui wanita tersebut, ya. Selalu Ali bin Abi Thalib membanggakan cerita ini tentang Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala. Intinya para hadirin, pintu-pintu kebaikan itu banyak, ya. Dan tidak mesti orang lain tahu. Antum bisa melakukan kebaikan, antum melakukan. Kalau bisa orang lain tidak tahu, ya lebih baik, ya. Sahal bin Hunayf dia bantu yang sekedarnya. Dia juga mungkin tidak punya apa-apa. Dia bisa bantu dengan kasih kayu bakar, dia kasih kayu bakar kepada seorang wanita yang tidak ada yang menaunginya. Kemudian di antara sahabat-sahabat yang berhijrah adalah Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Namanya adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Waktu dia mau berhijrah, dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka berkata kepada Suhaib, "Ataitana su'lukan haqiran." Wahai Suhaib, kau waktu datang kepada kami di Mekah, kau dalam kondisi miskin, hina. Fakathura maluka indana. Terus kau kerja di Mekah, kemudian kau jadi orang kaya. Wa balagta alladhi balagta. Sekarang kau sudah punya harta. Tsumma turidu an takhruja bimalika wa nafsik. Sekarang kau ingin kabur dari kami, kau bawa hartamu, kau bawa jiwamu. Wallahi la yakunu dzalik. Enggak bisa. Enak aja. Dulu kau datang ke sini miskin, sekarang ingin pulang pergi dari kami dalam kondisi kaya. Enak aja, enggak bisa. Maka Suhaib berkata, "Ara'aitum in ja'altu lakum mali atakhluna sabili?" Bagaimana menurut kalian? Kalau hartaku suruh saya kasih kalian, kalian biarkan saya pergi? Qalu na'am, oh enggak apa-apa. Iya, udah harta sini. Qala ushidukum anni ja'altu lakum mali. Persaksikanlah seluruh hartaku buat kalian. Dalam riwayat yang lain kata Suhaib, "Hal lakum an u'tiyakum awaqi min dhahab wa tukhluna sabili?" Maukah kalian aku berikan bongkahan-bongkahan emas buat kalian, tapi kalian biarkan aku pergi? Ya, kata mereka, ya, iya tentu. Maka kata Suhaib, uhfuru tahta askifatil babi, fa inna tahtaha al-awaqi. Kalian nanti kalau saya sudah pergi, ya, galilah di bawah pintu, tempat injak pintu itu, atabatal bab, di bawahnya saya simpan emas-emas saya. Kemudian akhirnya mereka meninggalkan Suhaib, pergi menuju ke Madinah. Kata Suhaib, "Wa kharajtu hatta qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pun pergi sampai aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabla an yatahawwal minha, yakni bi Quba. Sebelum Nabi pergi dari Quba menuju ke Madinah. Jadi Nabi kan lama tinggal di Quba. Ada yang mengatakan 2 minggu, ada yang mengatakan beberapa hari. Nabi bangun masjid Quba, ya. Setelah itu Nabi pergi ke pusat kota Madinah untuk bangun Masjid Nabawi. Nah, sebelum Nabi pindah ke pusat kota Madinah untuk bangun Masjid Nabawi, Suhaib Ar-Rumi sudah berhasil menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ani, tatkala Nabi lihat aku, Nabi langsung berkata, "Ya Aba Yahya, rabihal bai'u." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Yahya, wahai Suhaib, beruntung perdaganganmu." Suhaib kaget. Siapa yang kasih tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia menjual apa? Menjual emasnya kepada orang Quraisy untuk bisa berhijrah. Itu Nabi katakan perjual beli yang apa? Beruntung sekali. Kata Nabi, "Rabihal bai'u." Jual perdaganganmu beruntung. Maka sampai Nabi ulangi 3 kali. "Rabihal bai'u, rabihal bai'u, rabihal bai'u." Engkau beruntung, daganganmu beruntung, daganganmu beruntung. Faqultu ya Rasulullah, "Ma sabaqani ilaika ahadun wa ma akhbaraka illa Jibril alaihissalam." Kata Suhaib, "Ya Rasulullah, tidak ada yang mengasih tahu berita ini kepada engkau, tidak lain kecuali siapa? Jibril alaihissalam."
Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, wallahu raufun bil ibad." Di antara manusia ada yang membeli jiwanya untuk mencari atau menjual jiwanya ya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tentang kisah Islam Salman Al-Farisi, ini panjang banget ya. Gimana? Mau lanjut atau mau tanya jawab? Ya. Lanjut. Nanti lama buka puasanya. Stop jam berapa? Stop. Hah? Kan harus persiapan buka puasa. Itu harus berdoa sebelum buka puasa ya. Jadi kita tunda Rabu depan aja ya. Ceritanya apa aja. Tapi kalau ada yang bertanya, masih ada 10 menit ya. Apakah penunjuk jalan yang musyrik tersebut akhirnya masuk Islam? Wallahu alam, saya tidak tahu bagaimana kabar dari Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid sebagaimana kita sebutkan seorang musyrik yang dibayar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia musyrik tapi dia amanah ya. Ada musyrik yang amanah. Ya. Wa minhum man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaik. Di antara orang Yahudi ada yang amanah, di antara mereka ada yang tidak amanah. Apakah dia kemudian masuk Islam? Wallahu alam bisawab. Saya tidak tahu kisahnya dia masuk Islam atau tidak. Apakah kebaikan sebelum Islam dihitung ketika masuk Islam? Dan iya, kalau seandainya dia masuk Islam, seluruh kebaikan yang dilakukan oleh dia atau orang lain seluruhnya akan dihitung dalam pahala. Oleh karenanya sebagaimana kisah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anhu, seorang yang sangat dermawan. Waktu di zaman jahiliyah dia sering memerdekakan budak ya. Bahkan dia juga sering membagi-bagi makanan, menyembelih onta diberikan kepada fakir miskin. Tatkala dia masuk Islam dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang amal-amal kebajikanku dahulu waktu aku masih jahiliyah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma aslafta min khairin ya Hakim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikan yang pernah kau lakukan di zaman jahiliyah." Jadi orang kalau masuk Islam seluruh kebaikan, mungkin pernah berbakti sama orang tua, pernah memberi sedekah kepada fakir miskin, pernah membantu orang lain, semua kebaikan ini akan ikut serta dalam Islamnya. Adapun keburukan, mungkin dia pernah kafir, dia pernah zina, dia pernah membunuh, dia pernah merampok, itu semua tidak dianggap. Yang dibawa serta dalam Islamnya adalah kebaikan-kebaikan. Ustaz, kalau boleh minta pendapat tentang Ghazwul Fikr. Ghazwul Fikr maksudnya perang pemikiran, itu secara bahasa Arab. Bahasa Indonesia artinya perang pemikiran. Ya artinya kita belajar banyak pemikiran-pemikiran yang tercecer di dunia maya, tercecer di medsos yang tidak jelas, yang membingungkan, yang mengantar kepada kesyirikan, yang mengantar kepada penipuan kecintaan terhadap dunia. Dan orang harus belajar. Untuk melawan pemikiran harus memiliki pemikiran yang benar. Tidak ada jalan lain untuk menghadapi Ghazwul Fikri kecuali kita juga memiliki akidah yang kuat. Memiliki akidah yang kuat ya. Betapa banyak Ghazwul Fikri membuat orang tidak percaya terhadap Islam. Betapa banyak Ghazwul Fikri membuat orang ragu dengan Islamnya ya. Dan banyak hal ya. Maka seorang untuk melawan Ghazwul Fikri tersebut, pemikiran-pemikiran menyimpang tersebut, maka dia harus belajar dan belajar. Ustaz, apa benar Asia adalah bentuk lain dari nama Aisyah? Enggak. Ya. Asia bintu Imran itu imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Asia, ya. Asia bintu Muzahim, bukan bintu Imran. Asia bintu Muzahim. Yang sudah pernah kita sampaikan cerita tentang waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium bau yang harum, seorang wanita itu istri Fir'aun yang kemudian dilemparkan dalam di masa hidup-hidup ya. Asia bintu Muzahim. Asia lain, Aisyah lain. Karena saya baru punya anak, Masya Allah. Dan ini menamai Aisyah. Namun di keluarga banyak yang menggunakan. Tidak apa-apa.
Aisyah banyak, Aisyah satu, Aisyah dua, nggak ada masalah. Antum lihat dia teman saya di Afrika, begitu cintanya mereka terhadap Abu Bakar, mereka punya laki-laki 4, mereka namakan Abu Bakar 1, Abu Bakar 2, Abu Bakar 3, Abu Bakar 4. Ini benar ini. Abu Bakar Salif, Abu Bakar 3, nomor 3 itu. Nama Muhammad 1, Muhammad 2, mereka cinta sama Abu Bakar ya. Nah, apa Aisyah? Ya, saya juga dengan saya punya anak namanya Abdul Razak, saya punya keponakan juga namanya Abdul Razak, enggak ada masalah. Aisyah tahu, Aisyah kan binnya kan berbeda. Ya. Binnya berbeda, insya Allah enggak salah nanti. Ya, enggak apa-apa Aisyah. Kalau suka enggak ada masalah. Ustaz, bagaimana cara terhindar dari yang namanya merasa diri lebih baik daripada orang lain? Seperti misal kita berpikiran bahwa orang banyak beribadah seperti orang-orang banyak beribadah seperti bulan Ramadan, lalu setelahnya malah bermalas-malasan. Lalu pertanyaannya, apakah kita sebagai seorang boleh berpikiran seperti tadi sehingga kita merasa paling benar daripada orang lain? Bagaimana Ustaz? Jadi intinya di antara dalam kitab Zuhud oleh Imam Ahmad ya, kalau tidak salah Fudail bin Iyad pernah ditanya apa itu tawadhu. Tawadhu ya ini an takhruja min baitika wa ma laqita ahadan illa dhananta annahu khairun minka. Namanya tawadhu, engkau keluar dari rumahmu tidak bertemu dengan seorang pun kecuali kau merasa dia lebih baik daripada dirimu. Itu namanya tawadhu. Karena ikhwan, yang jadi penilaian di sisi Allah yang terbaik apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa di antara kalian. Sementara standar takwa ini kita enggak tahu. Apakah saya atau dia yang lebih bertakwa kita enggak tahu. Apakah saya atau engkau yang lebih bertakwa kita enggak tahu. Karena takwa itu berkaitan dengan zahir dan batin. Kita mungkin bisa lihat zahir. Bisa lihat apa? Zahir. Saya rajin ke masjid, dia tidak. Tapi batin kita enggak tahu. Mungkin dia punya keikhlasan, mungkin dia begitu sayang kepada ibunya, mungkin dia berbakti kepada ibunya. Banyak hal kita enggak tahu. Mungkin dia lebih menjaga pandangannya, mungkin banyak hal kita tidak tahu. Ya. Mungkin dia bisa menjaga lisannya daripada kita, kita enggak tahu. Maka tidaklah kita bertemu orang ya, kecuali kita merasa mungkin lebih baik daripada kita. Jadi kalau kita ketemu pemabok ya kita kasihan ya. Kasihan pemabok, tukang zina, ya kita kasihan. Tapi maksudnya kalau kita secara umum ketemu orang Islam misalnya di masjid, jangan kita menyangka kita lebih baik daripada dia. Belum tentu. Belum tentu kita lebih baik daripada dia. Karena yang menjadi patokan keterbaikan di sisi Allah yang paling bertakwa, sementara ketakwaan adalah perkara yang kita tidak bisa ada barometernya, kita enggak tahu. Kita hanya bisa melihat secara zahir, adapun batin kita enggak tahu bagaimana kita dibandingkan batin dia. Kemudian ada amalan-amalan dia yang mungkin kita tidak bisa tahu apa yang dia lakukan ya. Saya pernah dengar ceramah seorang syekh ya. Dia ceramah intinya dalam mimpi dia ketemu dengan Nabi menyebutkan bahwa si fulan intinya cari dia, ketemu dia. Artinya sampai berapa kali dia mimpi, akhirnya dia pun cari orang tersebut, ketemu. Waktu dia buka pintu, orang tersebut kelihatannya biasa-biasa aja, enggak ada penampilan sangat soleh, biasa-biasa aja. Maka dia bilang, kamu ini ada apa? Kenapa? Saya enggak ada apa-apa. Kamu kenapa? Kenapa sampai saya mimpi 3 kali disuruh datang ke kamu ini? Akhirnya dipaksa, dia cerita, saya sebenarnya enggak punya amalan apa-apa, saya biasa-biasa aja. Cuma ada tetangga saya ini janda, kalau enggak salah ingat ceritanya demikian. Tetangga saya ini janda, setiap saya gajian 30% atau berapa persen saya selalu kasih janda ini. Enggak ada yang tahu. Jadi maksud saya banyak amalan yang kita enggak lihat, mungkin orang itu amalannya luar biasa, kita enggak tahu. Maka jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Mungkin dia enggak pintar, mungkin dia bodoh, tapi dia kalau salat mungkin dia khusyuk, mungkin dia selalu husnudzon pada orang. Kita enggak tahu. Kita pintar tapi suudzon terus sama orang. Maka dari situ janganlah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Ustaz, apakah ada doa kunut saat salat witir berjamaah di masjid? Ya, doa kunut disunnahkan tatkala witir. Apakah witir selama Ramadan maupun di luar Ramadan. Dalam sebagian riwayat para sahabat dahulu mereka witir setelah masuk setengah Ramadan, yaitu malam ke-15 ke atas mereka witir ya. Tetapi seandainya orang witir di malam pertama juga enggak apa-apa. Karena secara umum doa kunut tatkala witir disunnahkan ya, baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Ini yang dipraktikkan di Al-Haramain Makkah dan Madinah sejak malam pertama mereka sudah kunut ya. Tapi sangat dianjurkan tatkala sudah lewat tengah Ramadan, istilahnya perbanyak doa witir.
Tapi demikian saja kajian kita. Sebelum buka ya. Dah apa ya? Siap-siap ya. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.